Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimana Rajulita Arifin. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model komunikasi. Model komunikasi itu adalah representasi suatu fenomena baik nyata ataupun abstrak dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Fungsi model komunikasi itu melukiskan proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan membantu dalam mengemukakan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Di sini model komunikasi itu ada 3. Yang pertama itu model komunikasi linear. Model komunikasi linear itu model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Contohnya itu pemasangan poster atau spanduk di pinggir jalan untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada para pembaca. Yang kedua itu ada model komunikasi interaksional, yaitu model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Komunikasi di sini terjadi menyertakan dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Contohnya itu seminar atau perkuliahan. Dalam seminar, penyaji sebagai komunikator memberikan informasi atau pesan kepada para pendengar atau audiens yang berperan sebagai komunikan. Dan terjadi feedback berupa pertanyaan dari para audiens dan jawaban penyaji. Itu terjadi terus-menerus hingga komunikan mengerti. Yang ketiga itu ada model komunikasi transaksional, yaitu model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Contohnya itu proses jual beli atau negosiasi seorang yang mau membeli produk sayuran organik pelanggan atau pembeli ke seorang petani. Di sini saya akan menjelaskan model-model komunikasi linear. Yang pertama itu model komunikasi Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles dikenal sebagai model komunikasi yang berpusat pada speaker atau pembicara, karena pembicara dipandang sebagai pihak yang aktif dan berperan penting dalam proses public speaking, yaitu mengirimkan pesan kepada khalayak. Yang kedua itu model komunikasi Lasswell. Model ini menggunakan isu efek dan bukannya makna. Efek secara tidak langsung menunjukkan adanya perubahan yang bisa diukur dan diamati pada penerimanya, yang disebabkan unsur-unsur yang bisa diidentifikasi dalam prosesnya. Lasswell melihat komunikasi sebagai proses satu arah, di mana individu dipengaruhi individu lain sebagai akibat dari pengirim pesan. Di sini ada wo atau sender, komunikator atau pengirim atau sumber pesan. Yang kedua say what, isi pesan. Ketiga itu channel, medium atau media. Keempat itu to whom, penerima pesan atau khalayak. Yang terakhir itu with what effect atau feedback, umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan. Model ini banyak diterapkan pada kajian komunikasi massa. Contoh model komunikasi Lasswell. Aplikasi model dalam konteks pendidikan. Di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA Melda, model komunikasi Lasswell diterapkan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dalam penelitian ini, pola komunikasi yang digunakan oleh pendidik di TPA dirancang secara sistematis. Wo, guru atau pendidik. Say what, pesan tentang nilai-nilai agama dan pendidikan. In which channel, menggunakan media seperti video, poster, dan demonstrasi. To whom, anak-anak sebagai komunikan. With what effect, perubahan positif dalam aspek kognitif dan afektif anak didik, seperti kemampuan membaca Al-Quran dan perilaku baik. Yang ketiga itu ada model komunikasi Sunmover, merupakan model komunikasi elektronika yang dapat digunakan untuk menjelaskan komunikasi interpersonal, mengasumsikan bahwa sumber informasi menghasilkan pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang dimungkinkan. Pemancar atau transmitter mengubah pesan menjadi sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan.
Terdapat 3 macam permasalahan komunikasi. Yang pertama itu masalah teknis, masalah yang disebabkan oleh channel. Yang kedua itu masalah semantik, adanya perbedaan dalam mengartikan pesan yang dikirim dan diterima. Ketiga itu masalah efektivitas, reaksi penerima terhadap pesan yang disampaikan. Model ini ditujukan untuk memperbaiki teknis komunikasi, utamanya komunikasi melalui telepon dengan tujuan memaksimalkan kapasitas telepon dan meminimalisir gangguan. Namun, dalam perkembangannya, model ini kemudian diterapkan bagi seluruh bentuk komunikasi untuk mengembangkan komunikasi yang efektif. Terakhir ada komunikasi barrel encoder. Pembuat sandi berfungsi untuk menerjemahkan ide informasi menjadi sandi yang dikirim ke pihak lain dalam bentuk tulisan, gambar. Decoder berfungsi menerjemahkan sandi ke dalam bentuk yang dipahami oleh penerima. Mencangkup 4 komponen: pengirim pesan, saluran, dan penerima. Model ini memandang komunikasi sebagai transfer informasi. Pengirim mengubah pikiran menjadi pesan atau mengodekan pesan. Komunikasi yang efektif ketika pengirim dan penerimanya berada di level yang sama atau hampir serupa. Sekian, terima kasih.